Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kabar kalian sehat walafiat, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pelajaran PAI kelas 2, kita akan belajar eh, pelajaran ke-9, yaitu pribadi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yang terdapat di halaman 56 buku paket ya. Seperti biasa, kita akan membaca terlebih dahulu yang sudah diajarkan sebelum-sebelumnya sama Ustaz Munir. Kemudian ditandai mana saja yang penting untuk kita ya. Seperti yang kita kerjakan di dalam kelas tiap harinya. Kemudian yang kedua yaitu kita akan memberikan suatu gambaran bagaimana ceritanya kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kita tidak usah panjang lebar, mari kita simak video kali ini. Kisah Nabi Muhammad. Pada suatu hari kota Mekah banjir sehingga Ka'bah yang jadi tempat ibadah pun rusak. Orang-orang Quraisy berkumpul dan sepakat untuk memperbaiki Ka'bah yang rusak itu. Setelah perbaikannya hampir selesai, mereka bertengkar dan berebut untuk memasang Hajar Aswad. Setelah bermusyawarah, akhirnya diputuskan bahwa yang berhak memasang Hajar Aswad ke tempat semula adalah orang yang pertama kali datang ke Ka'bah. Keesokan darinya, ternyata Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali datang ke Ka'bah. Seluruh kaum Quraisy percaya dan gembira seraya berkata, "Kami percaya karena engkau Al-Amin, orang yang dapat dipercaya." Nabi meletakkan Hajar Aswad di tengah sorbannya, kemudian menyuruh orang dari tiap-tiap kelompok atau kabilah untuk memegang pojok sorban yang mengangkatnya bersama-sama. Setelah sampai Ka'bah, Nabi sendiri yang mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya yang semula. Seluruh kaum muslimin, seluruh kaum Quraisy merasa puas. Demikianlah Nabi Muhammad SAW adalah sebagai seorang hakim yang adil bijaksana. Ia seorang yang selalu menepati janji. Nabi Muhammad selalu menepati janji karena janji adalah hutang dan hutang harus dibayar. Pernah pada suatu hari Nabi hutang kepada seseorang dan diminta pada orang tadi untuk menunggu selama 3 hari untuk dibayar. Setelah hari itu tiba, hari yang telah dijanjikan, Nabi membayarnya tanpa mengulur waktu. Sebagai hormat orang Islam, kita harus menepati janji seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Tetangga adalah orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita. Nabi mempunyai tetangga perempuan yang bukan Islam. Dia selalu meletakkan kotoran binatang di depan rumah Nabi. Nabi membersihkannya dengan sabar dan tidak pernah marah. Pada suatu hari Nabi kita menemukan kotoran itu di depan rumahnya. Nabi heran dan menanyakan pada tetangganya yang lain. Ternyata tetangga perempuannya itu sakit. Akhirnya Nabi mendatangi rumahnya dan menjenguknya serta dibawahnya oleh wanita itu sangat kaget karena tetangga yang selama ini dimusuhinya kini datang dan senyum tanpa ada rasa. Wanita itu bertanya, "Dari mana engkau tahu kalau aku sakit?" Nabi menjawab, "Dari amanah yang selalu engkau letakkan di depan rumahku." Wanita itu bertanya lagi, "Begitukah ajaranmu?" Nabi menjawab, "Ya." Akhirnya wanita itu kagum dan segera masuk Islam. Demikianlah Nabi Muhammad SAW sebagai tetangga yang sabar dan hormat pada semua tetangganya tanpa membedakan kaya dan miskin. Bahkan yang bukan Islam pun disayanginya. Begitulah cerita kisah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita menjadi pribadi yang baik
dan menjadi pribadi yang soleh. أحببتك اللهم محبة دواها لي، وأحببت محرابك وكل من لنورك دال، وأحببتك اللهم وخانتني أفعالي، وقوفي على بابك إليك أرفع الآمال، إليك أرفع الآمال. أحببتك اللهم محبة دواها لي، وأحببت محرابك وكل من لنورك دان، وأحببتك اللهم وخانتني أفعالي، وقوفي على بابك إليك ارفع الآمال. أيا أشفق. Nah, baik teman-temanku, itulah kisah dari kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah yang kita ambil atau sikap atau perilaku dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita ambil adalah yang pertama, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap adil. Yang kedua yaitu bersikap sabar. Kemudian yang ketiga yaitu Rasulullah diberi gelar Al-Amin, yaitu orang-orang yang terpercaya. Jadi anak-anakku semuanya, kita bisa berperilaku seperti Nabi Muhammad, yaitu berlaku adil kepada adik-adik kita, keluarga kita, tetangga kita. Kemudian yang kedua yaitu bersikap sabar, ya, sabar ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu menjadi orang-orang yang percaya. Jadi kita harus belajar jujur kepada semua teman atau semua manusia. Jadi itulah sikap yang kita bisa ambil. Kemudian tugasnya yaitu seperti ini, ya. Nanti Ustadz kirim, kalau sudah selesai tinggal kirim ke Ustadz, yaitu berupa file foto, ya. Jadi yang pertama yaitu ketika kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita centang. Kemudian merapikan tempat tidur rumah, kita centang. Kalau kita memang tidak melakukan hal seperti itu, ya kita silang saja. Jadi seperti itu, ya. Ada kriteria 1 sampai 8 soalnya prakteknya, ya. Dan nanti saya kirim lewat WA atau lewat guru walasnya masing-masing kelas 2, ya. Itu saja mungkin dari Ustadz Munir, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jaga kesehatan kalian, kemudian makan yang sehat, makan yang bergizi. Jangan lupa doakan kedua orang tua supaya orang tua sehat selalu. Itu saja dari Ustadz, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.